Halo guys, balik lagi bareng saya Rian di channel ini, di mana kali ini kita akan membahas hal baru ya, dan hal itu bisa kalian lihat sendiri di layar, yaitu tentang Raspberry Pi. Sebelum kita ke inti dari video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, atau ada yang kebingungan bisa tulis di kolom komentar atau bisa cek di deskripsi video ini. Dan langsung aja kita ke video pembahasannya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Raspi. Jadi Raspi ini sebuah mini prosesor. Jadi kayak mikroprosesor di mana ini tuh udah kayak sebuah komputer tapi mini. Dan kinerjanya pun tentunya memang berbeda dengan sebuah PC ya. Cuman itu udah cukup lebih baik. Tapi itu di atas dari Arduino Uno atau Arduino Mega. Dimana kalau Arduino kan biasanya itu ada sebuah microcontroller ya. eh untuk pinnya sendiri tentunya Arduino lebih banyak, cuman Raspi ini dia lebih powerful karena dia memiliki banyak GPIO ya, input outputnya mulai dari Ethernet, terus USB, itu ada juga SD card. Jadi SD card ini biasanya kita akan gunakan untuk sebagai penyimpanan ataupun untuk OS. Oke, jadi ini adalah bentuk tampilan dari Raspberry Pi ya. Dimana saat ini kalau nggak salah udah sampai Raspberry Pi 5. Nah, ini powernya pun untuk Raspberry 4. Di sini saya akan pakai Raspberry 4. Jadi dia pakai power Type C. Terus ada micro HDMI. Jadi ini nanti akan kita sambungkan ke monitor. Monitor untuk melakukan settingnya. Terus USB-nya juga udah ada 4, di mana USB 2-nya ada 2 untuk kecepatan yang lebih tinggi, USB 3 ada 2, dan juga ada gigabit Ethernet. Oke, mungkin itu ada penjelasan awal dari Raspberry Pi ya. Nah, untuk memulai Raspberry Pi, apa yang perlu kita siapkan? Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah sebuah micro SD card. Kalau di Raspberry Pi 2 atau Raspberry Pi 1 itu masih pakai MMC atau eMMC. Tapi kalau untuk mulai dari Raspberry 3 kalau nggak salah udah pakai SD card. Oke, ini dia kalau misal untuk installnya sendiri, jadi saat kalian pertama kali nyoba nyolok Raspberry Pi, itu nanti akan membutuhkan SD card. Nah, kalau misal kalian belum colok SD card, nanti akan ada tulisan seperti ini. Nah, itu SD card tidak terbaca. Tapi saat kalian sudah masukkan SD card, tapi isinya kosongan, nanti akan ada tulisannya OS-nya itu belum ada. Nah, Raspi ini biasanya itu pakai OS Raspberry Pi OS. Atau sekarang itu udah, dulunya tuh Raspi. Dulunya tuh Raspi, sekarang Raspberry Pi OS. Oke, kita langsung aja. Ini adalah dulu yang sempat terkenal itu adalah NUBS atau New Out of Box Software. Jadi sebuah apa ya, sebuah cara untuk install OS di Raspberry Pi. Cuman cara itu udah tidak dikembangkan oleh Raspberry Pi-nya sendiri. Nah, di sini pun di GitHub juga sudah ada yang memberitahu bahwa NUBS ini udah tidak didukung dan tidak direkomendasikan. Nah, Raspberry Pi sendiri sudah menciptakan namanya Raspberry Pi Imager. Jadi kita akan install terlebih dahulu Raspberry Pi Imager untuk dimasukkan ke SD card. Nanti dari situ Raspberry Pi akan menemukan OS-nya dari SD card yang telah kita imagine. Oke, nanti untuk linknya ini akan saya taruh Imaginernya. Jadi kalian pertama itu install Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager. Ini download for Windows kalau saya. Nanti saat kalian download terus install akan muncul seperti ini. Nah, Raspberry Pi Imager versi 1.8.5. Nah, di sini kalian colokan ya, colok Raspberry Pi-nya seperti gambar di sini. Ya, SD card Raspi yang mau kita gunakan itu ke komputer kita. Di komputer kita nanti kita akan memilih Raspberry Pi yang kita pakai itu model yang apa. Di sini masih tersedia dari Pi 1 sampai Pi 5. Oke. Terus choose OS-nya. Kalian mau pakai yang 64 bit, 32 bit atau yang 32 bit tapi yang legacy. Yang pilihan lainnya tuh ada seperti kita jadi OS itu akan diformat terlebih dahulu. Jadi usahakan SD card yang kita pakai itu memang masih baru atau tidak digunakan lagi. Jadi bisa digunakan untuk ini. Nah, nanti pilih yang Raspberry, kalau saya Raspberry Pi OS 46 bit, 64 bit, terus nanti storage ini akan muncul saat eh, kita mencolokkan si SD card itu. Oke, langsung aja nanti di next. Nah, nanti akan muncul proses seperti ini. Proses di mana eh,
Raspberry Pi-nya itu mulai download. Ada permintaan untuk format, kalian bisa pilih tidak atau iya mau di format. Terus nanti akan mulai writing. Saat sudah selesai, nantinya akan muncul uh, gambar seperti ini, di mana Raspberry Pi OS sudah terwrite di SD card kita. Nah, kita bisa untuk nge-remove dan kita pasang ke Raspberry Pi kita. Oke, seperti itu. Nah, dari situ kita akan langsung masuk ke Raspberry Pi yang sudah kita pasang SD card dan tercolok ke monitor. Let's go. Nah, nantinya akan muncul setelah booting itu akan muncul welcome to Raspberry Pi. Terus nanti kita next saja. Nah, setelah next itu nanti akan milih negaranya. Negaranya disesuaikan aja. Kalau kita tentunya Indonesia ya. Untuk negaranya sendiri udah urut abjad Indonesia. Terus untuk language-nya sendiri bisa kalian pilih mau Indonesia atau use English. Terus next saja. Nantinya akan setting location untuk menentukan jam waktu disesuaikan dengan lokasi kita. Nah, setelah selesai, nantinya kita akan memilih jaringan apa yang mau terkoneksi ke Raspi kita, karena Raspi-nya tentunya ingin melakukan update software dan update OS-nya. Nanti tinggal dipilih aja kalian mau pakai jaringan WiFi apa. Terus nanti di pilihan terakhir kalian akan milih ingin menggunakan browser apa. Kalau dari Raspi itu disediakan dia mau pakai Chromium atau Firefox, itu disesuaikan dengan preferensi pengguna aja. eh Kalau saya di sini pilih Chromium karena saya terbiasa Google Chrome. Terus kita next saja. Nah, nantinya setelah di next akan ada update software, jadi kita perlu update atau enggak. Kalau saya tentunya next. Kalau kalian tidak ada kuota atau terbatas akses internetnya, bisa dipilih skip. Nantinya kalau udah selesai akan muncul tulisan system is up to date dan Raspi minta untuk restart, jadi langsung kalian restart aja. Dan saat Raspinya udah mulai restart dan dia kembali hidup, nantinya ya beginilah tampilan utama dari Raspberry Pi. Di sebelah kiri itu seperti kayak file manajernya. Nah, ini dia. Jadi sekian di video kali ini. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa aja tulis di kolom komentar. Mungkin selanjutnya saya akan coba oprek lebih lanjut mengenai Raspi ini, karena kita bisa melakukan banyak pemrograman di sini. Kalau misal Arduino kan terbatas di C++ ya atau C. Kalau di Raspi sendiri ini kita bisa menggunakan Python, kita bisa menggunakan Java dan sebagainya. Dan ini operating sistemnya Linux, jadi kita bakal sering melakukan uh, oprek di terminal seperti sudo, cd, seng directory dan sebagainya. Mungkin sekian. Uh, kalau kalian suka dengan videonya bisa di like. Kalau ada yang ingin tanyakan, tulis komentar atau ada request di video lainnya, cek deskripsi untuk playlist dari video-video saya yang lain. Semoga bermanfaat dan dadah.